Baru kali ini saya borong 4 buku sekaligus. Kenapa? Karena buku-buku ini mengubah total cara saya investasi di kripto. Dari yang dulu saya rugi, sekarang bisa untung berkali lipat. Apakah Anda bingung? Dasar apa sebenarnya sebelum Anda menentukan investasi di kripto? Apa indikator-indikator yang harus Anda miliki? Apa strategi yang tepat untuk menjadi trader maupun menjadi investor? Tenang, di video ini saya akan bocorkan semua rahasia dari keempat buku kripto terbaik ini yang wajib Anda miliki. Nonton sampai habis atau Anda akan menyesal. Halo sahabat, selamat datang di channel ini, channel review buku populer. Saya Sidik. Channel ini bukan sekedar review, tapi menggali pemahaman, menggali ilmu terbaik dari buku-buku populer agar bisa langsung Anda terapkan. Di sini Anda akan menemukan review buku terbaik tentang pengembangan diri, keuangan, dan teknologi. Saya hadir dan menyajikan video-video terbaik di channel ini agar Anda dapat belajar tanpa harus membaca ratusan halaman. Untuk itu, silahkan Anda subscribe sekarang juga dan aktifkan loncengnya agar Anda dapat ilmu berharga dari buku-buku terbaik. Hari ini saya akan bahas 4 buku yang paling penting untuk Anda, khususnya bagi Anda yang sedang melipat gandakan uang melalui investasi di Bitcoin atau altcoin. Seperti diketahui bahwa jumlah investor kripto di Indonesia terus meningkat. Menurut data yang dirilis oleh Kemendag yang disampaikan pada infografis OJK menyampaikan bahwa hingga November 2024 jumlah investor kripto berada dalam tren yang sangat positif dan berhasil mencapai 22,11 juta investor. Tentu, buku ini sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda adalah bagian dari 22 lebih juta investor tadi atau Anda baru berminat berinvestasi di kripto. Untuk memudahkan Anda, saya akan bahas mulai dari perkenalan dengan penulis, kemudian membahas buku yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat, dan terakhir tentunya adalah penutup. Video ini khusus untuk Anda, jadi pastikan berikan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Dunia kripto bukan sekedar tentang mendapatkan keuntungan instan. Saya juga dulu berpikir seperti itu, hingga akhirnya saya menyadari trading dan investasi tanpa ilmu itu seperti berjudi. Dan parahnya, banyak yang baru sadar setelah mengalami kerugian yang besar. Untuk mengurangi kerugian tersebut, saya akhirnya menggali berbagai informasi. Salah satunya dari Akademi Kripto, di mana Akademi Kripto ini didirikan oleh Timothy dan Khalima Sada. Akademi Kripto hadir sebagai sumber informasi dan edukasi mengenai cryptocurrency yang disampaikan oleh praktisi dan pengajar yang terpercaya, termasuk yang sering disampaikan oleh Timothy dan Khalima Sada di channel YouTube-nya. Bagi saya itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Salah satu bentuk edukasi yang diberikan oleh Akademi Kripto yaitu melalui buku-buku yang dikeluarkannya. Akademi Kripto telah menyusun buku-buku yang dapat menjadi panduan agar Anda tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Saya akan mengulas 4 buku terbaik yang dapat mengubah cara pandang Anda terhadap market kripto. Saya yakin banyak dari Anda yang pernah mengalami ini. Panik selling ketika harga turun drastis, FOMO membeli token tanpa riset, atau bahkan terjebak dalam proyek yang tidak jelas dan meragukan. Jika Anda pernah mengalami salah satu dari itu, tetaplah di sini karena saya akan memberikan solusi dari kesalahan-kesalahan tersebut melalui ulasan buku-buku kripto yang ditulis oleh Akademi Kripto. Mari kita mulai pondasi yang paling penting, memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum terjun ke pasar kripto. Buku ini adalah panduan awal bagi Anda yang ingin memahami trading kripto dari nol. Saya menyesal baru membaca ini sekarang. Buku ini mengajarkan secara detail tentang penelitian naratif, penelitian teknis, penelitian fundamental, dan ini yang paling penting adalah manajemen uang untuk investasi dan trading di dunia kripto, yang sangat membantu memahami konsep trading secara keseluruhan.
Buku Crypto Trading Guide ini adalah buku pertama yang ditulis dan dikeluarkan oleh Akademi Kripto. Menurut saya, bagian terpenting dari buku ini adalah ada pada 3 pendekatan riset yang merupakan suatu trisula yang akan menjadi dasar dalam memenangkan pasar cryptocurrency. Apa saja itu? Kita bahas. Saya mulai dari yang ketiga dulu ya, disesuaikan dengan skala prioritasnya, yaitu riset fundamental. Nilai presentasinya yang harus dilakukan adalah 20%. Apa itu riset fundamental? Yaitu suatu riset yang dilakukan untuk mengetahui nilai intrinsik dari suatu aset cryptocurrency melalui komponen internal yang ada dalam aset tersebut. Kemudian yang kedua adalah riset teknikal. Nilai presentasinya yang harus dilakukan adalah 30%. Apa itu riset teknikal? Yaitu suatu riset yang dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan harga di masa depan berdasarkan harga historis di masa lalu. Dan yang penting ini karena memiliki dampak 50%. Apa itu? Yaitu riset naratif. Riset naratif merupakan suatu riset yang dilakukan untuk mengetahui sektor cryptocurrency apa yang saat ini sedang diperbincangkan dan memperoleh atensi dari para investor. Jadi itu 3 substansi penting yang ada di buku pertama ini. Sebenarnya masih banyak informasi-informasi berharga ketika kita baca di setiap lembaran buku ini. Jika Anda pernah membaca dan membelinya buku ini, Anda juga boleh berbagi pengalaman bagian halaman mana yang menurut Anda paling menarik. Silahkan share di kolom komentar. Jika Anda sudah menguasai buku pertama tadi, selanjutnya Anda dapat melanjutkan ke buku yang kedua yang dikeluarkan oleh Akademi Kripto. Apa itu? Pembahasan apa yang paling menarik di buku yang kedua ini? Mari kita bahas. Buku ini merupakan sequel dari buku pertama Akademi Kripto yang berhasil menggemparkan seluruh komunitas kripto di Indonesia. Kenapa? Karena mencapai 10.000 penjualan dalam waktu kurang dari 1 minggu dan menjadi buku bisnis paling laris di berbagai e-commerce yang ada di Indonesia. Berbeda tapi selaras, buku ini lebih berfokus membahas mengenai sudut pandang investor kripto dan bagaimana memperoleh keuntungan dengan cara yang lebih mudah karena faktanya tidak semua orang cocok menjadi trader yang keluar masuk pasar setiap saat. Menurut buku ini, sebanyak 97% orang akan berhasil ketika berinvestasi dan memiliki strategi investasi yang tepat. Segala permasalahan tersebut dibahas secara detail di buku ini. Bagian yang paling menarik di buku kedua ini menurut saya ada di halaman 58 sampai dengan halaman 92, yaitu pembahasan 7 strategi investasi di kripto. Apa saja itu? Ayo kita ulas. Strategi yang pertama adalah strategi bajing loncat. Strategi ini adalah bagaimana cara mengikuti arah market bergerak, bahkan ketika trennya sedang berjalan. Ada 2 indikator yang wajib diperhatikan ketika menggunakan strategi ini menurut pembahasan di halaman 60 buku ini. Apa? Yaitu komponen hive dan komponen liquidity. Komponen hive perlu dianalisis dan diperhatikan keyword apa yang sedang dicari dan trending di dunia cryptocurrency. Kedua adalah liquidity atau diartikan juga dengan volume perdagangan, yaitu terkait dengan jumlah uang yang masuk ke dalam sistem perdagangan kripto. Fungsi dari memahami liquidity ketika berencana melakukan praktik bajing loncat adalah apakah trending yang ada di media sosial juga didukung oleh orang-orang yang benar-benar melakukan transaksi atau tidak, karena trending yang besar tanpa diikuti keinginan dari pasar adalah sia-sia. Strategi yang kedua adalah strategi serigala domba. Apa itu? Yaitu membeli aset kripto yang sudah terkoreksi sangat dalam dan ada dalam fase konsolidasi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kemudian serigala memangsa domba ketika domba melakukan pembelian secara emosional karena FOMO melihat harga kembali naik. Pada akhirnya, para serigala tadi menjadikan para domba sebagai exit liquidity untuk memperoleh keuntungan. Apakah sekarang Anda menjadi serigala atau justru menjadi domba yang dimakan oleh serigala?
Strategi yang ketiga adalah strategi Moonbag. Konsep utamanya adalah melakukan pembebasan modal sehingga dapat melakukan reinvestasi di masa yang akan datang. Strategi ini akan menjaga portofolio Anda tetap liquid serta meringankan tekanan psikologi ketika aset Anda nyangkut karena modal utamanya sudah diambil. Strategi yang keempat adalah gulung-gulung, merupakan kombinasi antara strategi bajing loncat dan Moonbag. Tetapi bedanya adalah profitnya terus-menerus digulung untuk menjadi semakin besar, sehingga strategi ini sangat efektif diterapkan pada market yang trending ketika out season. Strategi yang kelima adalah strategi tebar jala. Kunci dari strategi ini adalah berusaha menangkap beberapa ikan mas sehingga kerugian yang didapat dari menangkap ikan busuk dapat ditutup dan nilai portofolio secara keseluruhan masih dalam kondisi surplus. Artinya, strategi ini dilakukan sebagai diversifikasi pada investasi dengan potensi keuntungan tidak terbatas. Strategi yang keenam adalah strategi terkonsentrasi. Strategi ini terpusat dan berfokus pada dua aset saja dengan periode investasi dari waktu ke waktu. Apapun jenis aset yang Anda miliki, memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio merupakan langkah yang mudah untuk mencapai kemenangan investasi. Strategi terakhir yang dibahas di dalam buku ini adalah strategi yang ketujuh, yaitu strategi cicilan. Mencicil untuk membeli Bitcoin lebih menguntungkan daripada mencicil rumah, asalkan dengan satu syarat, yaitu uang yang digunakan untuk membeli adalah uang yang dingin, yang memang sudah siap hilang dan bukan pinjaman. Konsep ini yaitu melakukan koreksi nilai rata-rata dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah tetap yang telah disepakati sebelumnya, sehingga diperoleh nilai rata-rata harga aset terbaik. Itulah 7 strategi yang dibahas di buku kedua Akademi Kripto ini. Oh iya, di halaman 100 penulis juga memberikan rekomendasi jika berdasarkan status finansial dapat dibagi menjadi 2 klaster strategi, yaitu ketika status finansial tidak stabil, Anda dapat melakukan strategi serigala domba, strategi tebar jala, strategi konsentrasi, dan strategi cicilan. Sedangkan jika kondisi finansial Anda stabil, dapat melakukan strategi bajing loncat, Moonbag, dan strategi gulung-gulung. Sekarang, strategi mana yang akan Anda terapkan? Atau bisa jadi Anda sudah menerapkannya? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Jika buku kedua yang sudah dibahas tadi sangat bagus untuk pemula seperti saya dalam dunia cryptocurrency, buku ketiga ini lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena buku ini membuka mata saya berinvestasi di dunia kripto. Pernahkah Anda berpikir mengapa ada orang-orang yang selalu untung di kripto, sementara Anda hanya gigit jari? Itu karena mereka memahami bagaimana smart money bekerja. Buku ini mengajarkan cara berpikir seperti investor besar agar Anda tidak menjadi korban pasar. Buku ini secara gamblang menjelaskan bahwa pada dasarnya pasar keuangan adalah tempat yang dimanipulasi oleh para pemain besar untuk memperoleh keuntungan dari para retail trader. Fokus utama yang dipelajari di buku ketiga ini memberikan pendapat bahwa melalui likuiditas yang menggerakkan pasar keuangan, penulis menggambarkan bahwa likuiditas adalah lautan yang lepas. Maka aksi smart money yang melikuiditas posisi para retail trader sebelum menaikkan atau menurunkan harga dapat diibaratkan seperti ikan yang terjaring. Ada 2 komponen yang membentuk likuiditas di market. Apa itu? Yaitu order book dan volume. Order book adalah catatan yang mencatat pesanan pembelian dan penjualan pada aset kripto. Sedangkan volume merupakan banyaknya transaksi yang dilakukan pada sesi tertentu. Membaca buku ketiga ini menurut saya perlu konsentrasi penuh karena Anda akan dihadapkan pada analisa-analisa yang mendalam. Saya pun beberapa kali baca buku ketiga ini agar lebih paham terkait dengan pembahasan di buku ini. Sebagai orang awam yang baru masuk, tentu saya perlu terus belajar dan belajar lagi. Apakah Anda juga siap terus belajar? Kalau siap, silahkan komentar di bawah bilang siap.
Oke, kita lanjutkan ke buku yang keempat yang lebih seru dan lebih mantap lagi. Jangan lakukan investasi di altcoin sebelum Anda membaca buku yang keempat ini. Buku keempat yang saya borong ini berjudul Master Altcoin. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 170 halaman. Menurut saya sangat menarik. Kenapa menarik? Karena Anda akan dibawa kembali mendalami ketiga buku sebelumnya, akan tetapi lebih fokus pada altcoin. Apa itu altcoin? Bagian mana yang paling menarik menurut saya? Penasaran? Ayo kita bahas. Menurut penulis, ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan di pasar kripto. Mulai dari cara yang paling mudah hingga yang sulit. Membeli Bitcoin secara rutin setiap bulan misalnya merupakan langkah mudah untuk memperoleh keuntungan. Namun karena mudah, pasti semua orang bisa melakukannya. Sehingga tingkat keuntungan yang didapat juga relatif terbatas. Lalu kira-kira apa yang sulit namun memberikan keuntungan tinggi di market kripto? Caranya adalah dengan memilih altcoin. Apa itu altcoin? Altcoin merupakan singkatan dari alternatif koin yang merupakan istilah untuk koin selain Bitcoin. Menurut penulis, tidak ada altcoin yang abadi. 95% dari mereka akan mati dan tidak pernah ada lagi. Pembahasan apa yang paling menarik di buku keempat ini? Menurut saya adalah pembahasan tentang 3 konsep diversifikasi yang ada di halaman 55 sampai 58. Apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah naratif diversifikasi. Merupakan keadaan di mana Anda membatasi risiko dengan tidak mengandalkan pada satu naratif tertentu saja, melainkan Anda berinvestasi pada beberapa naratif sekaligus. Tujuannya apa? Yaitu ketika naratif satu yang Anda pilih tidak terjadi kenaikan signifikan, setidaknya Anda memiliki aset yang tergolong dalam naratif kedua dan ketiga. Contoh misalkan naratif game sebagai naratif ke-1, naratif AI sebagai naratif kedua, dan naratif RWA sebagai naratif ketiga. Yang kedua adalah cup diversifikasi. Merupakan pendekatan di mana Anda membatasi risiko yang mungkin terjadi dengan berinvestasi pada naratif dengan cara membeli aset yang ada dalam market cap, yaitu big cap, medium cap, dan small cap. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memanfaatkan semua lini potensi keuntungan di mana Anda membuat jangkar yang kuat di altcoin yang besar, melakukan pengambilan risiko yang ekstrim pada altcoin yang kecil. Pada buku ini menyarankan bahwa jumlah ideal yang dialokasikan pada portofolio yang dimiliki adalah dengan membeli 5 koin. Apabila Anda membeli 5 koin pada satu naratif dengan menerapkan strategi diversifikasi ini, maka alokasinya di koin besar yang pertama adalah 20%, di koin besar yang kedua adalah 20%, di koin yang menengah cukup satu koin saja yaitu sebanyak 20%, di koin yang kecil yang pertama adalah 20%, dan di koin yang kedua yang kecil 20%. Yang ketiga adalah diversifikasi dari segi waktu, yang merupakan pendekatan yang berkaitan erat dengan kapan Anda harus melakukan pembelian dan kapan Anda harus melakukan penjualan. Menurut buku ini di halaman 58 menjelaskan bahwa langkah yang ideal adalah menyelesaikan pembelian pada 1 bulan awal. Pembelian dilakukan secara berkala 3-4 kali, yang entry-nya menunggu momentum dan fresh action yang tepat. Pada bulan selanjutnya Anda sudah dapat menjual sisanya, atau Anda menahan koin tersebut sampai Anda mendapatkan momentum kenaikan harga dari koin tersebut. Strategi ini terkait dengan entry. Anda masuk dalam market yang sangat menentukan rasio untung dan rugi serta kapasitas mental yang Anda miliki. Tulis di kolom komentar apa yang paling menarik perhatian Anda dari buku keempat ini. Sebenarnya masih banyak pembahasan menarik lainnya, termasuk pembahasan mengenai cara mencari hidden game, di mana apabila sesuatu sudah disiarkan di berita, artinya sudah terlambat karena para smart money yang sudah melakukan akumulasi di bawah memiliki kecenderungan untuk mencari exit liquidity, sehingga mereka bisa exit posisi yang dimiliki.
Ini adalah sebagian kecil pembahasan buku yang sangat bermanfaat dan bermutu bagi saya. Anda dapat membaca lebih dalam dari buku-buku yang dijual secara resmi ya. Ingat, walaupun bisa jadi penulis buku ini sudah tidak butuh lagi uang dari royalti buku ini karena niat mereka untuk memberikan literasi tentang kripto di Indonesia. Maka kita perlu hargai dengan cara membeli buku yang asli atau original, baik di toko buku yang online maupun di offline. Bayangkan sekarang Anda sudah paham cara trading, memilih investasi yang solid, membaca pergerakan market, membaca pergerakan smart money, cara memilih altcoin yang benar, dan tidak lagi panik saat market anjlok. Dengan ilmu ini, Anda bukan lagi korban market, tapi menjadi investor yang cerdas menguasai pasar kripto. Jadi setelah saya borong 4 buku yang dikeluarkan oleh Akademi Kripto dan mempraktikkan ilmunya, apakah saya menjadi kaya secara instan? Jawabannya tidak. Tetapi yang saya dapatkan jauh lebih berharga, yaitu pengetahuan sistematis untuk analisis trading dan investasi kripto, memahami prinsip investasi di kripto, memahami cara pergerakan smart money di market kripto yang dapat diterapkan dalam memilih dan menentukan alternatif koin selain Bitcoin yang dapat melipat gandakan uang Anda. Dan tentu saja mendapatkan ilmu cara manajemen risiko di investasi kripto. Buku ini bukan pil ajaib, tetapi seperti peta harta karun. Kalau Anda mau belajar serius, rajin praktik, dan sabar, pelan-pelan hasilnya bisa terlihat. Saya sendiri masih proses, tapi sekarang lebih percaya diri dalam ambil keputusan investasi di market kripto. Ingat ya, ilmu ini tidak akan berguna jika hanya menjadi teori. Jangan hanya menonton video ini lalu berpikir menarik juga ya. Tapi ambil langkah nyata dan mulai praktikkan ilmunya sekarang juga. Dengan bekal ilmu yang tepat dari buku ini, Anda bisa menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Akhir kata, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Bagikan juga video ini kepada sahabat terbaik Anda. Ilmu terbaik adalah ilmu yang dibagikan. Semoga bermanfaat. Saya Sidik, sampai jumpa di video berikutnya.